Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. apa kabar Lia hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanannya hari ini ke sini? Alhamdulillah lancar. Lancar. Terima kasih ya sudah mau melakukan sesi konseling di sesi ketiga ini dan alhamdulillah kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini saya sekarang izin bertanya, hmm, adakah perubahan yang terjadi setelah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Ada Hmm, boleh diceritakan bagaimana? lebih ke jadi lebih fokus Hmm, dalam mengerjakan sesuatu hal. menjadi lebih fokus ya. Kalau diskalakan, sudah berada di skala berapa? Skala 7. Skala 7. Ini kan Lia sekarang berada di skala 7 dan Lia butuh beberapa poin lagi untuk pencapaian skala sesuai dengan goals konseling kita. Nah, apakah yang menjadi hambatan Lia untuk belum bisa mencapai ke skala tujuan? Ada rasa apa yang masih mengganjal dalam hati Lia? Mungkin lebih ke tidak kurang percaya diri. Kurang pede. Nah, kurang pede yang seperti apa yang Lia rasakan? Eh, Kurang percaya diri dalam hal apa ya? Kebetulan kan video yang saya ambil belum fix. Hmm, Lalu saya pikir video yang sebelumnya itu ternyata banyak mahasiswa yang memang berminat ke arah sana. mm, Lalu saya merasa takut video tersebut ternyata video yang saya ajukan pun sama, mm, sehingga saya mencari variabel lain gitu. mm, Terus ketika saya pelajari, saya berpikir bagaimana ya nantinya gitu. Apakah saya bisa mempertanggungjawabkan apapun video yang saya ambil gitu. Apakah saya memiliki kapasitas gitu atau bagaimana gitu nantinya. Jadi ketidakpercayaan diri ini adalah ketidakyakinan dengan judul yang Lia ajukan karena memang belum bisa mengukur kapasitas diri apakah mampu atau tidak gitu nanti ke depannya. Oke, baik. Kapan terakhir kali Lia merasakan di situasi dan perasaan yang sama terakhir kali merasakan hal ini? Kemarin Kemarin posisinya di mana? di kosan Jam berapa? 9 sampai jam 2. Hmm, apa yang terjadi? Pada saat itu kan saya sedang membuat matriks ya. Hmm, Ya kebetulan memang artikel yang saya dapatkan pun belum banyak gitu, hmm, baru 12, dan hmm, saya pun belum benar-benar mempelajari sepenuhnya gitu. Lalu eh, yang bikin saya kasihan tuh kayak lebih ke ini sih, kalau misalkan nantinya gitu, kan belum tahu nih arahnya hmm. bakalan ambil kuanti atau kuali. Ya. Dan kalaupun misalnya ada salah satu yang saya ambil gitu, lebih Hmm, ke mikir apakah saya punya hmm, kapasitas atau bahkan mungkin saya nantinya dapat mempertanggungjawabkan judul apa yang saya ambil gitu. hmm. Jadi posisinya itu kemarin ya terakhir kali dia merasakan posisi yang tidak pede ini kemarin gitu di kosan lagi mengerjakan, lagi bikin metrik yang mengumpulkan berbagai macam artikel, akan tetapi dia merasa tidak percaya dirinya itu adalah ketika merasa minimnya bacaan yang dia kumpulkan gitu ya. Seperti itu. Jadi memang masih butuh effort yang lain gitu karena ini masih berproses akan tetapi dia tidak percaya dirinya itu adalah takutnya banyak teman-teman yang lain yang ambil dengan variabel yang sama gitu ya seperti itu. Ya. Mungkin sekarang saya ingin dia memfokuskan diri, lalu kemudian dia merasa rileks. Oke, boleh dia rilekskan tubuhnya, rilekskan badannya, dan dia boleh memejamkan mata secara perlahan. Oke, bagus. Rasakan tubuh dia merasa rileks dan nyaman. Sambil memejamkan mata secara perlahan dan dia merasakan rasa kenyamanan itu. Hmm.
Saya ingin sekarang Lia membayangkan sebuah momen atau peristiwa di dalam hidup Lia yang dimana Lia merasa positif, lalu Lia merasa berani ketika menghadapi situasi dan momen saat itu, yaitu adalah ketika di usia Lia masih kecil dan menghadapi situasi itu adalah Lia merasakan bahwa Lia merasa berani, merasa bahwa diri Lia merasa positif. Coba hadirkan dan Lia munculkan dan ingat-ingat kembali pada situasi momen terjadi saat itu. Di hitungan ketiga, saya ingin Lia sudah memunculkan bayangan itu dan kembali ke momen saat itu. Oke, 1, 2, 3. Kalau boleh tahu, di bagian tubuh mana Lia merasakan rasa positif atau hal keberanian apapun yang terjadi pada diri Lia saat itu? Oke, boleh sambil pegang bagian tubuh itu. Oke, rasakan di bagian tubuh itu muncul rasa keberanian di dalam hidup Lia yang muncul pada saat momen waktu itu. Jika dianalogikan, rasa itu besar atau kecil? Bentuknya seperti apa? Bulat, Berwarna atau tidak? berwarna Lebih tepat warnanya apa? putih terang. Putih terang, besar, bulat, dan warnanya putih terang. Baik, saya ingin sekarang Lia masuk ke dalam lubang yang besar, bulat, dan putih terang ini. Rasakan bahwa tubuh Lia masuk ke dalam benda yang Lia analogikan itu, masuk ke dalam lubang itu jauh lebih dalam, dan rasakan bahwa tubuh Lia hanyut di dalamnya dan masuk ke dalam lubang itu semakin dalam. Hadirkan momen itu kembali hadir pada diri Lia. Sekarang Lia ingat-ingat kembali, waktu itu terjadi di siang atau malam hari? Ya, Siang, di dalam atau di luar ruangan? di luar, Dengan siapa, sendiri atau bersama orang lain? lalu sama mama dan nenek. Bersama mamah dan nenek. Di usia berapa tahun? 3 tahun. Apa yang terjadi? Pada saat itu mama saya kan akan pergi keluar kota ya untuk bekerja. Lalu kemudian saya menangis karena tidak ingin ditinggalkan. Hmm. Dan pada saat itu saya merasa bangga gitu. Saya pikir gak untuk ada di titik itu dan bisa melewati itu tuh gak mudah. Apakah saat itu ada perasaan apa yang muncul pada diri Lia? Mungkin lebih ke bangga. Bangga. Bangganya, bangga yang seperti apa yang Lia rasakan? Bangga karena aku melewati Hmm. yang mungkin buat saya tuh Mungkin pada saat itu, di usia Lia yang sangat kecil ini, Lia merasa bangga pada saat itu adalah ketika Lia mampu melewati hal yang menyakitkan pada diri Lia, tapi Lia bisa tegar gitu, seperti itu. Ya. Lalu ketika rasa ini muncul,
Ada hal lain lagi yang Lia rasakan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang ada dia merasa bangga, menangisnya itu menangis. eh, Apakah Lia waktu itu menangis? Waktu kecil menangis, tapi di sana posisinya Lia merasa bangga, mampu melewati walaupun ditinggal sama mama, tapi Lia tetap bisa menjalani hari-hari. Mungkinkah seperti itu? Iya betul. Ya, betul. Mungkin jika saya bertanya kembali, adakah momen lain lagi yang bisa Lia hadirkan atau bisa Lia munculkan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang ada ini ada rasa si bangga saja gitu ya. Oke. Sekarang mungkin saya ingin Lia memberikan ungkapan sesuatu, Lia yang kecil yang merasa si bangga ini kepada Lia dewasa. Boleh sampaikan apapun yang ingin Lia sampaikan kepada Lia yang dewasa ini. Saya kok kamu mampu melewati berbagai macam hal dalam hidup. Mungkin saya tuh mampu, walaupun misalkan memang ada beberapa hal yang sesuai sama apa yang kamu inginkan, dan yakinlah dalam peristiwa apapun yang terjadi gitu ya, pasti selalu ada hikmah yang dapat diambil. Jadi Lia yang kecil ini menyampaikan ke Lia yang dewasa bahwa Lia kecil percaya bahwa Lia dewasa ini mampu melewati apapun yang terjadi di dalam hidup ini dan mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang Lia hadapi. Seperti itu. Oke, sekarang saya izin bertanya, adakah dari diri Lia yang lain atau bagian dari diri Lia yang lebih positif, yang lebih bisa mendukung, yang lebih bisa mensupport dari rasa bangga yang pernah Lia rasakan di saat Lia masih kecil ini? Hmm. Kalau boleh tahu siapa namanya? Dewasa. Dewasa. Pada momen apa dewasa ini muncul? Pada momen dimana situasinya nggak berpihak sama dia. Hmm. Pada momen pada saat situasi tidak berpihak. Contohnya apa yang terjadi pada momen situasi yang tidak berpihak? Pernah terjadi yang seperti apa? Berbagai hal yang Hmm. rasa yang gak nyaman. Hmm. Lalu fungsi dan peran dewasa ini apa? Agar dia dapat berpikir jernih dan tenang dalam menyikapi persoalan Hmm. tersebut. Oke, agar bisa berpikir jernih dan tenang dalam menyikapi persoalan. Oke. Apakah diri Lia yang dewasa ini siap selalu hmm, menjadi step yang paling utama yang Lia munculkan, yang bisa mengayomi diri Lia dan menjadi versi terbaik Lia? Siap. Siap. Lalu saya izin bertanya, adakah step yang lain yang bisa mendukung dari step yang dewasa ini? Ada. Hmm. Apa boleh disebutkan apa namanya? Siap. Hijab. Boleh dikatakan fungsi dari peran, fungsi, dan dari si bijak ini apa? Agar saya dapat memutuskan sesuatu hal dengan Hmm. baik. Oke. Bijak ini dapat memutuskan hal yang lebih baik gitu, hal yang terbaik menurut dia gitu ya. Nah, bisakah
Lia katakan satu sama lain, baik itu dari diri Lia yang kecil yang merasa bangga, lalu kemudian ada dalam diri Lia yang sekarang, lalu kemudian ada diri step Lia yang dewasa, lalu kemudian pendukung lainnya yaitu yang bijak. Mungkin boleh Lia katakan satu sama lain untuk bisa saling mendukung dan berkolaborasi di antara ketiganya agar bisa saling bersatu. Mungkin boleh dari siapa saja dulu boleh boleh katakan saling satu persatu dan saling menanggapi dan kemudian berikan sebuah kalimat komitmen agar mereka menjadi versi diri Lia yang terbaik. Silakan. Boleh dimulai dari rasa bangga dulu, ke dewasa dan ke bijak. Aku bahwasanya kamu dapat melewati soal hidup dengan baik. Aku yakin kamu mampu. Oke. Sekarang boleh dari dewasa. Meskipun mungkin situasinya nggak berpihak sama kamu, toh jadi pribadi yang baik versi kamu. Karena aku yakin kok jadi pribadi yang baik itu tidak merugikan. Kamu itu lebih ke yang mana? Kedua-duanya dari dewasa ini. Silahkan sekarang dari bijak. Meskipun mungkin situasinya nggak berpihak sama kamu, ya tersebut membuat kamu merasa sakit, tetap kamu bisa tahu dia jalan diri kamu. Sekarang apakah Lia merasa siap bahwa ketiga dari diri Lia ini saling bersatu dan berkolaborasi untuk berkomitmen, saling menjaga, saling membutuhkan, lalu saling mensupport? Ya, Ya, oke. Sekarang saya ingin Lia rasakan dari ketiga part Lia ini bersatu di bagian tubuh Lia. Boleh Lia rasakan dan hadirkan di bagian tubuh mana state itu hadir? Di bagian dada. Oke. Masih tetap di bagian dada yang sama atau berpindah tempat? Masih di tempat yang sama. Silakan Lia rasakan state itu hadir di bagian tubuh Lia itu dan di bagian dada ini semakin membesar dan rasa ini adalah dari ketiga state Lia yang menjadi diri Lia yang sejati, lalu menjadi versi terbaik bagi diri Lia. Siapkah dari ketiga state ini saling mengayomi satu sama lain? Siap. Dan siap berkomitmen untuk saling hadir dan saling membutuhkan dan saling mensupport apapun yang terjadi dalam hidup Lia? Siap. Oke. Mulai hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup Lia, Lia ingat bahwa ketiga part Lia ini adalah bagian dari Lia dan mereka selalu hadir di dalam diri Lia dan menjadi versi terbaik dari hidup Lia. Sekarang saya ingin Lia hadir dan Lia bayangkan ke situasi terakhir Lia merasakan ketidakpercayaan diri Lia, yaitu di situasi kemarin, lebih tepatnya di kosan dari jam 9 menuju ke jam 2 siang. Lia merasakan situasi yang serupa, lalu kemudian
setelah Lia mendapatkan versi terbaik dalam hidup Lia, yaitu state Lia yang merasa diri Lia lebih positif, bagaimana perasaannya sekarang? Damai. Lebih damai. Sekarang Lia merasakan lebih damai dan saya ingin Lia kembali kesadaran penuh di hitungan ketiga. Lia membuka mata. 1, Lia merasakan kehadiran situasi saat ini. 2, membuka mata perlahan. Dan 3, membuka mata secara penuh dan kembali ke kesadaran. Bagaimana, Li? Tadi rasanya pas tadi Lia, apakah Lia memang benar merasakan ke momen pertama kali Lia merasa bangga tadi itu apa ya, di usia Lia yang 3 tahun ya? Apakah situasinya memang Lia itu beneran merasakan hal itu balik lagi atau bagaimana? Atau hanya bayangan atau bagaimana? Lebih ke ya, ada kebanggaan tersendiri gitu. Hmm, jadi bangganya tuh anak sekecil itu udah mampu melewati itu. Gitu. Oke. Terus bagaimana sekarang perasaannya, Li? Tenang. Lebih tenang. Baik. Mungkin di sesi ini dicukupkan sekian. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.